Nur Fitria Fadila dengan NPM 22110601886 kelas 2A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan dan penggunaan alat-alat laboratorium. Selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama itu kita menjelaskan tentang pengertian alat laboratorium. Jadi pengertian alat laboratorium itu adalah peralatan laboratorium yang didefinisikan sebagai mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat kerja lain yang digunakan untuk pengujian, kalibrasi, atau produksi dalam skala terbatas. Selain itu juga alat kimia ini benda yang digunakan dalam kegiatan yang di laboratorium kimia yang dapat digunakan berulang-ulang kali. Ada beberapa alat yang dapat digunakan berulang kali, yaitu ada temperatur, tabung reaksi, gelas ukur, jangka sorong, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat-alat laboratorium. Alat laboratorium ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama itu ada peralatan gelas dasar. Contohnya seperti gelas beaker, dia berfungsi untuk menyimpan bahan kimia sementara. Lalu yang kedua itu ada Erlenmeyer, yang dimana Erlenmeyer ini berfungsi untuk mencampurkan bahan kimia dan juga dapat memanaskan larutan. Yang ketiga ini ada pipet tetes. Pipet tetes ini untuk mengambil suatu larutan dengan volume sedikit. Lalu yang kedua itu ada peralatan gelas pengukuran. Contohnya itu seperti gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai pengukuran cairan dengan jumlah tertentu. Lalu yang kedua itu ada buret. Buret ini fungsinya untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian tinggi, seperti halnya pada percobaan titrasi. Lalu yang ketiga ini ada lubuk volume. Fungsinya untuk mengukur spesifikasi dari larutan dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada peralatan analisis gelas. Contohnya seperti termometer. Termometer ini untuk mengukur suhu materi gas, cair, dan padat. Lalu yang kedua itu ada hygrometer. Hygrometer ini berfungsi sebagai mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Lalu yang terakhir itu ada alat laboratorium, peralatan bukan gelas. Contohnya itu seperti penjepit tabung. Penjepit tabung ini berfungsi untuk menjepit tabung yang telah dipanaskan. Lalu yang kedua itu ada kaki tiga. Kaki tiga ini berfungsi untuk menyokong alat gelas ketika dipanaskan. Baik, materi selanjutnya itu tentang penggolongan alat laboratorium. Golongan pertama itu alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca, contohnya seperti labu ukur, tabung reaksi, gelas ukur, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu alat yang terbuat dari besi, contohnya seperti kaki tiga, tang cawan, sama pembakaran. Selanjutnya, golongan yang ketiga itu terbuat dari kayu, contohnya seperti penjepit tabung reaksi, terus ada rak tabung. Dan yang di golongan keempat itu alat yang terbuat dari porselen, contohnya seperti cawan porselen, lumpang, dan alu. Selanjutnya yang ke golongan kelima itu ada yang terbuat dari karet, contohnya seperti pompa suntik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada golongan keenam yaitu alat yang terbuat dari karet, contohnya pompa filer, selang karet, dan sarung tangan atau latex. Dan selanjutnya di golongan ke-7 ada alat-alat yang terbuat dari listrik atau yang dari listrik itu, contohnya seperti power supply, ampermeter, voltmeter, dan sebagainya. Yang terakhir, golongan ke-8 itu alat-alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus, contohnya seperti buret, termometer, neraca, dan lain-lain. Baik, selanjutnya materinya tentang inventarisasi alat laboratorium. Inventarisasi itu adalah kegiatan untuk mencatat atau menyusun daftar inventaris barang-barang milik instansi atau unit kerja secara teratur, tertib, menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Adanya inventarisasi itu sangat memudahkan kita untuk mengambil suatu barang yang telah ditentukan. Lalu ada beberapa hal perlu diadministrasikan, antara lain yang pertama itu jenis alat yang ada, yang kedua jumlah tiap alat, yang ketiga jumlah pembelian dan tambahan, lalu yang keempat itu ada jumlah alat yang pecah. Berikutnya ada perawatan dan penyimpanan alat laboratorium. Yang pertama itu ada klasifikasi alat-alat laboratorium. Klasifikasi ini adalah pelompokan alat-alat sesuai kriterianya berdasarkan volume, berat, ukuran, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada alat permanen dan alat tidak permanen. Klasifikasi ini dilakukan dengan melihat letak dan cara penyimpanannya. Lalu yang terakhir itu ada alat-alat perbaikan. Jadi alat-alat perbaikan ini adalah alat-alat perbaikan buat alat
rusak. Dan misalkan seperti adanya bengkel di laboratorium. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.